Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Paling Baru Bima Channel. Pada kesempatan ini saya akan meliput kegiatan sosialisasi stunting oleh Dinas BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat di kampus Universitas Bojobima yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Baik, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya, dan berikan komentar-komentar yang positif agar ke depan kami dapat memperbaiki konten-konten di masa yang akan datang. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala BPKB Kota Bima untuk mendampingi Ibu berjalan selesai bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kebiasaan kami sebelum kita menyampaikan kata sambutan, ada salam dari kami. Kalau saya menyampaikan salam BKKBN berencana itu baik. Salam BKKBN. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan silaturahim di Aula Universitas Bojo Kota Bima, dan alhamdulillah kita semuanya sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pertemuan penandatanganan MOU antara perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Bojobima yang kita laksanakan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Percepatan penurunan stunting yang kita upayakan bersama, yaitu mulai dari hulu, yaitu pada remaja atau calon pengantin, agar kelak tidak melahirkan generasi yang stunting. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh anak-anakku mahasiswa atau adik-adikku mahasiswa Universitas Bojo khususnya, yang juga merupakan bagian dari generasi remaja Indonesia, serta kader PIKR dan mahasiswa agar dapat berkolaborasi dalam kegiatan Bangga Kencana
serta mewujudkan tercapainya keluarga Kota Bima yang bebas stunting. Peran serta anak-anakku mahasiswa pada kegiatan percepatan penurunan stunting tidak luput dari Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan 3 kewajiban yang terjaga reproduksi dengan menghindari pernikahan dini, seks bebas, terhindar dari HIV, AIDS, dan nafsa, serta tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, jadi kalau KKN, pilihlah lokus stunting yang ada di Kota Bima ini. Lokus stunting yang ada di Kota Bima ada 16 lokus stunting menyebar di seluruh wilayah Kota Bima di 5 kecamatan. Istilahnya pantun, saya nggak pakai air ting-ting, Luna Maya, rambutnya lurus. Masalah stunting harus kita urus bersama. Sahrini, rambutnya keriting, mahasiswa, penting cegah stunting. Jadi kita sangat mengharapkan ya kerjasamanya yang baik, sehingga kelak akan menjadi generasi Danambojo, Matengo, Loa, Rotupa, agar kelak tidak melahirkan generasi yang stunting. Demikian sambutan singkat dari saya, dan pada saatnya nanti kami mohon perkenan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan kata sambutan sekaligus melakukan penandatanganan MOU dengan Universitas Sembojo. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Sembojo Bima yang kami hormati Bapak Dr. Arif Karim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh perangkatnya, yang saya hormati UPTKB Kota Bima, Dinas ya. Jadi KB ini kalau sudah turun di daerah kota kabupaten, nomenklaturnya semakin susah disebut. Jadi lebih parah di Kabupaten Bima, saya itu sampai tidak hafal. Jadi kalau di Kota Bima ini PPKB ya, jadi penduduknya ya di depan dengan KB-nya. Kalau di Kabupaten Bima itu pemberdayaan perempuannya, ini bedanya. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan unsur pimpinan Universitas Sembojo, PPLKB Kota Bima, anak-anak saya, mahasiswa, dan segala unsur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita memenuhi undangan dalam rangka sebagai suatu bentuk kepedulian kita terhadap percepatan penurunan stunting di Kota Bima yang pada pagi hari ini difasilitasi oleh perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah bagi umat manusia hingga akhirul zaman. Bapak, Ibu dan adik-adik saya, anak-anak saya sekalian, pada hari ini kita sesungguhnya kejatuhan durian runtuh. Kita didatangi pada hari ini BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat turun gunung, itu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Bima. Turun gunung mengajak semua pihak untuk berkontribusi untuk mengambil bagian dalam rangka percepatan penurunan stunting. Sesuai amanat Presiden, Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2001 tentang percepatan penanganan stunting. Jadi bicara soal stunting ini sesungguhnya bukan hanya soal gizi dan nutrisi, tetapi bicara soal perilaku. Kalau bicara soal perilaku berarti membutuhkan edukasi. Edukasi ini pintu masuknya yang sesungguhnya sangat strategis adalah melalui perguruan tinggi yang di dalamnya ada dosen dan ada mahasiswa. Target penurunan stunting ini ada target jangka pendek dan ada target jangka panjang. Ya, kalau bicara jangka pendek, ya bagaimana stunting ini ya bisa diturunkan, gitu. Ya, melalui beberapa program. Tetapi kalau bicara jangka panjang, berarti bicara bagaimana menuju kualitas manusia, kualitas pemuda, kualitas SDM yang akan dibangun ke depannya, sehingga antara kampus dengan organisasi birokrasi saling melengkapi, saling membutuhkan. Karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada perwakilan, kepala perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih telah turun gunung hadir di kampus Bojo Bima ini. Ini sesungguhnya yang sudah yang kedua kali. Terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama yang bagus ini adalah kerjasama yang akan berkelanjutan. Ya, kami juga berharap nanti ketika kami juga turun lapangan begitu didampingi, difasilitasi, karena bagaimanapun juga dua lembaga ini mempunyai kepentingan yang sama. Karena itu kita berharap begitu sekali lagi gitu kepada BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus memantau dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kampus, bila perlu dibantu dan direkomendasikan kita lembaga perguruan tinggi ini melakukan riset yang berkaitan dengan stunting gitu, karena basis kerja perguruan tinggi itu adalah termasuk riset
yang merupakan bagian daripada Tridharma Perguruan Tinggi. Sekali lagi terima kasih Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Bojo didampingi Bu Kadis, kami persilakan. Ketua Pokja Atta, kami persilakan Pak. Kameranya Mas Harin. 1, 2, 3. Boleh? Kemudian pesan sponsor. 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya sayyidi ya Rasulullah. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Bojo, alhamdulillah bisa silaturahmi Pak. Dan saya sudah mengenal 2 orang doktor yang namanya sama, Pak Dr. Rifai. Satu lagi Dr. Rifai, ahli statistik di Universitas Mataram. Ternyata memang nama Rifai itu nama-nama yang berbakat jadi dokter. Tepuk tangan untuk Pak Dokter. Yang kami hormati Bu Kadis, biar tidak bingung Pak, sebut aja OPDKB. Bu Kadis OPDKB Kota Bima yang luar biasa. Karena hari ini menurut EPPGM stuntingnya sudah menjadi 12. Tepuk tangan untuk Bu Kadis. Yang kami hormati Bapak Ibu para dosen, staf dari UPDKB dan Ketua Pokja Admin BKKBN, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Salam BKKBN. Oh, itu gak afdol kalau tangannya gak diangkat. Salam BKKBN. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya hari ini kita bisa bersilaturahmi, tentunya sebuah nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa mendapat syafaat hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami hormati, agar supaya tahu maknanya yang tadi itu begini, yang disebut sarangeo, itu seiring apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ini adalah salamnya para senior sarangeo. Maknanya di BKKBN itu bahwa untuk mewujudkan generasi yang lebih baik, dimulai dari pembentukan keluarga yang berkualitas, maka dasarnya adalah cinta dan kasih sayang.
cinta dan kasih sayang. Salam BKKBN. Kalau direncanakan hasilnya akan lebih baik. Kalau belum tamat dari kampus bojo kawin, pasti pendidikannya belum lengkap. Kalau pendidikannya belum lengkap, pasti pekerjaannya asal-asalan. Kalau pekerjaannya asal-asalan, maka keluarga yang dibentuk, ketahanan ekonominya, ketahanan yang lain juga akan diragukan. Kalau sudah seperti ini, tujuan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah jauh itu. Oleh karena itu, pertama adalah berkeluarga harus direncanakan. Kalau untuk perempuan berapa umurnya? Kalau untuk laki berapa umurnya? Ya, kalau perempuan harus 21 tahun setidaknya. Alasannya karena panggul perempuan itu belum mencapai 10 cm. Kepala bayi itu untuk bisa lahir dengan baik, tidak mengalami obstruct liver, dia harus sudah 10 cm. Setelah 20 tahun dia akan mencapai 10 cm, hamil, melahirkan 21 tahun. Untuk kesehatan sang bayi supaya tidak BBLR, berat bayi lahir rendah yang akan berisiko terhadap stunting. Juga ibunya punya risiko terhadap kematian sebelum 21 tahun. Untuk calon bapak harus berapa tahun? Ya, kita mengikuti sunnah Rasul. Karena kematangan seorang pria di usia 25, dia sudah matang secara psikologis. Tetapi juga harus tamat kuliahnya, sehingga mempunyai pekerjaan yang bagus, mampu menafkahi keluarganya. Itulah saranil. Salam BKKBN. Rencana itu keren. Harus 5 sampai sekarang dan sampai 5 tahun yang akan datang yang lahir itu harus bebas stunting. Dan mereka itulah yang akan menggantikan Pak Rektor nanti. Bagaimana anak-anak stunting bisa menjadi dokter? Bisa? Tidak bisa. Dialah yang akan menggantikan Bu Kadis. Mana bisa jadi kadis kalau dia stunting? Betul? Oleh karena itu kita berantas stunting mulai dari sekarang. Mahasiswa menjadi subjek dan objek bagi program kita terhadap pelaksanaan program stunting. Menjadi subjek karena kita berharap mulai dari KKN, penelitian dan seterusnya kita dorong untuk berbasis pada masalah-masalah stunting. Kemudian menjadi objek karena kita berharap mahasiswa ini yang mungkin 5 tahun ke depan berkeluarga jangan sampai melahirkan stunting. Oleh karena itu kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini Pak Rektor. Kita berharap KKN nanti Bu Kadis berperan di pembekalan agar adik-adik kita mempunyai materi yang cukup untuk disampaikan untuk merubah perilaku masyarakat. Kemudian satu yang menjanjikan luar biasa, kami mengundang setelah MOU ini Universitas Bojo hadir di kedai Reka yang jumlah pendanaan risetnya tidak terbatas. Pengalaman Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Bumi Gora mengajukan miliaran rupiah. Asal nanti direkomendasi oleh Bu Kadis, oleh kita, dan proposalnya memang implementatif, rasional, berbasis evidence based, insya Allah presentasinya meyakinkan. Sekali lagi kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, tapi ke dalam program-program berikutnya. Dan satu titipan saya, Bu Kadis, tolong di sini dibentuk yang namanya
PIK mahasiswa. Sudah ada ya? Alhamdulillah. Tinggal kegiatannya. Kalau sudah ada, maka kami mengundang. Hari ini sampai pertengahan bulan ini ada lomba kreasi golantang. Silahkan berpartisipasi, berkreasi tentang bagaimana mengatasi stunting, dan nanti yang menang akan kita bawa ke Sumatera Selatan, Palembang bersama Bu Kadis. Karena saya sudah ditunggu, izin sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Sten dan tim yang lain. Ada Pak Ketua Pokja. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Kelebihan itu dari Allah, kekurangannya dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Ting Ting rambutnya keriting. Jadi kalau bilang keriting, maka kita semua sepakat mencegah stunting itu penting. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Ini adik-adik yang di belakang masih lemas ini. Hari ke-12 harus tetap segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi menjelang siang ini di tempat yang sangat luar biasa ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga bisa sama-sama menghadiri acara yang sangat penting dan strategis ini. Kemudian tidak lupa pula kita aturkan sholawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baik, yang kami hormati Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak dan Ibu dosen atau Civitas Akademika yang hadir di ruangan ini, yang kami hormati Bapak Ibu dari UPDKB Kota Bima yang berkesempatan hadir, tentu yang kami banggakan adik-adik mahasiswa mahasiswi Universitas Mojo yang hari ini tentu dengan slogan, kalau saya lihat alma maternya ini kampus oren ya. Hidup kampus oren. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Lalu Sten. Pendek sekali, nama panjangnya panjang sekali. Nanti sulit diingat, lebih baik kita ambil pendeknya. Kemudian beliau Pak Haji Sanusi Esos, kami satu tim di kelompok kerja pengendalian penduduk namanya di perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Pak Wiji dari UPDKB Kota Bima, ibu-ibu kita yang cantik PKB, penyuluh keluarga berencana yang ada di Kota Bima. Saya akan lebih teknis, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian akan menyampaikan seperti apa mahasiswa penting itu, atau kalau dipanjangkan menjadi mahasiswa peduli stunting. Kalau tadi Pak Rektor, kemudian Ibu Kadis OPD, termasuk Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB panjang lebar menyampaikan poinnya adalah tentang kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Saya ingin memancing, menstimulasi emosi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa. Emosi itu berdasarkan pendapat beberapa ahli bukan hanya marah. Emosi itu juga bisa juga senang. Jijik itu juga emosi. Kemudian terharu itu juga emosi. Terkejut juga termasuk emosi. Terheran-heran juga emosi. Saya ingin memulai paparan ini dari seorang penulis berkebangsaan Prancis namanya Victor Hugo. Ini adalah penulis yang luar biasa di abad ke-19. Beliau singkat saja dalam bukunya yang begitu luar biasa. Saya ambil poinnya adalah pemikiran itu, katanya beliau, pemikiran adalah kekuatan yang sangat efektif. Tampaknya, katanya, tampaknya itu maksudnya tanpa pemikiran bahwa itu hanyalah besar saja.
Kalau kita kerucutkan lagi berdasarkan teorinya Robert Malthus mengatakan gini, banyaknya penduduk suatu daerah atau negara tapi dia berkualitas, maka dia menjadi modal pembangunan. Tapi sebaliknya, ketika penduduk suatu daerah atau negara itu banyak kuantitasnya, adik-adik sekalian, tapi tidak disertai dengan kualitas, itulah yang akan menjadi beban negara. Nah, kembali lagi ke stunting. Ketika stunting itu tidak mampu kita turunkan, tidak mampu kita reduksi, maka ke depan itulah yang akan menjadi beban negara. Itulah yang akan bertambah kuantitasnya terus, kuantitasnya bertambah, tapi kualitas tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini berbahaya. Intinya adalah kondisi kita, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja, teman-teman mahasiswa maksudnya. Kondisi kita Indonesia adalah sedang tidak baik-baik saja dari sisi kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau menyimpulkan 3 pembicara tadi, Pak Rektor pertama sangat menekankan bagaimana kualitas itu harus mampu menjadi sesuatu yang akan bisa menjemput impian. Apa itu impian? Tadi juga sempat disinggung. Tahun 2045 kita harus menjadi bangsa yang unggul.